Assalamualaikum Bang Dula, Sobahul Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Dula pagi hari ini. Alhamdulillah. Berangkat khotbah Jumat hari ini. Bang Dula di mana hari ini khotbah Jumat? Hari ini saya istirahat. Istirahat lu ya, Insya Allah. Iya. Betul. Ini penting nih puasa Bang Dula. Umil bit ya. Ya. Iya, Insya Allah. Bang Dula ini banyak orang ini garuk-garuk kepala, negeri ini kok nggak kelar-kelar masalah ya. Ini lagi konstitusi yang sedang diuji dengan ikhtiar perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu kalau main bola ada aturannya ya. Tapi kalau pemilu presiden ini juga agak bingung kita. Yang kedua lagi nggak tanggung-tanggung ini ya. Dua polisi ini Yusmin Ohorela dan Fikri ini nampaknya Pak pengacaranya ini pengen bebas gitu katanya. Apa sandiwara apa yang sedang terjadi di negeri ini? Mungkin Bang Dula bisa menerangkan kisah dari perjalanan bangsa ini. Silakan Bang Dula. Iya. Pertama, kalau misalnya pemilu ditunda, kemudian masa jabatan diperpanjang, di dalam sistem hukum di mana Indonesia adalah negara hukum, di mana di dalam Undang-Undang 45 disebutkan masa jabatan presiden itu 5 tahun dan kemudian dipilih maksimal 2 periode, berarti 10 tahun. Begitu juga gubernur, bupati, wali kota dipilih melalui pilkada setiap 5 tahun. Jadi kalau misalnya ada keinginan dari Jokowi atau dari menteri atau partai politik mau menunda pemilu, maka secara konstitusional itu telah melanggar Undang-Undang 45. Jika telah melanggar Undang-Undang 45, maka disebutkan salah satu dasar hukum untuk melakukan impeachment atau menurunkan presiden ketika presiden melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Jadi oleh karena itu maka sekarang badan-badan hukum, LSM atau apa saja sudah bisa menggagas untuk melakukan impeachment kepada presiden karena presiden sudah memberikan kesempatan kepada partai atau kepada kalangan untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Kenapa? Karena disebutkan bahwa Jokowi pada waktu yang sama tidak melanggar konstitusi, tapi juga beliau mengatakan bahwa orang yang mengajukan masa jabatan 3 periode atau menunda pemilu itu adalah demokrasi. Nah berarti bahwa Jokowi itu melakukan sikap yang ambigu. Di satu pihak mengatakan taat kepada konstitusi, tapi pada saat yang sama membenarkan ada usaha untuk memperpanjang masa jabatan atau melakukan penundaan pemilu. Nah, ini berarti secara tersirat Jokowi telah melanggar konstitusi. Nah, di dalam sistem hukum kita yang disebut dengan KUHP bahwa salah satu daripada 5 alat bukti untuk menjadikan seorang tersangka itu adalah kontinuitas atau hubungan dari satu keterangan atau fakta dengan fakta yang lain. Bahwa kemudian ada 3 ketua umum partai yang mereka itu ada penyelenggara negara dan menteri itu mengusulkan untuk menunda pemilu pada waktu yang sama kemudian Jokowi mengatakan itu adalah demokrasi. Maka dalam sistem perundang-undangan khususnya KUHP kita dan KUHP itu adalah faktor kontinuitas. Jadi ada keterkaitan. Berarti bahwa Jokowi setuju penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Dengan demikian memenuhi unsur bahwa Jokowi telah melanggar konstitusi. Nah, karena melanggar konstitusi maka bisa diimpeach, diturunkan dari masa jabatan. Satu. Yang kedua, kalau misalnya alasan pemerintah untuk menunda pemilu karena tidak ada anggaran atau tidak ada uang dan seterusnya, maka aneh bin ajaib karena pada waktu yang sama kemudian presiden
melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, Penajam Utara dengan memaksakan pengesahan undang-undang yang bertentangan dengan proses pembuatan undang-undang itu sendiri. Kenapa saya katakan bahwa pembentukan undang-undang tentang IKN bertentangan dengan undang-undang yang mengatur sistem pembentukan undang-undang, yaitu ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 64 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Undang-undang ini belum pernah dicabut. Undang-undang ini belum pernah dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dengan begitu, maka pembentukan Undang-Undang IKN bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 64 yang berarti bertentangan dengan metode sistem tahapan pembentukan undang-undang. Nah, oleh karena itu maka alasan bahwa pemilu tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada biaya, tapi itu bertolak belakang dengan pembentukan Undang-Undang IKN yang memindahkan ibu kota. Belum lagi kita bicara tentang proses bagaimana berapa hari lalu Presiden dengan para gubernur melakukan satu perbuatan syirik dalam Islam tentang membawa air dan tanah dari 34 provinsi baru dibuat di sana. Ini adalah satu perbuatan syirik yang kalau misalnya orang lain mengatakan itu adat Jawa dan seterusnya, bagi orang Islam itu syirik karena dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45 disebutkan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti agama tauhid. Maka kemudian semua proses pemerintahan, pengelolaan negara harus berdasarkan ketauhidan. Karena itu pasal 29 ayat 1. Kemudian ayat 2 disebutkan negara menjamin kebebasan setiap orang negara untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ajaran dan syariat agamanya itu. Berarti umat Islam harus melaksanakan syariat agamanya. Salah satunya dihubungkan dengan pasal 1 agama negara tauhid. Maka tidak boleh ada satu perbuatan kegiatan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu membawa air, membawa tanah dan seterusnya, kemudian diupacarai secara ritual itu adalah perbuatan syirik. Sebagaimana Rasulullah begitu menaklukkan Mekah, maka ratusan apa yang disebut dengan patung-patung di Ka'bah itu dibuang, dihancurkan dan seterusnya. Nah, ini yang biasa kita ingat pada waktu saya kecil. Di daerah saya membangun jembatan itu ditanam kepala kerbau, atau di tempat lain ditanam di Papua ditanam kepala babi, atau mungkin di tempat lain tidak ada kerbau ditanam kepala kambing. Ini kan perbuatan-perbuatan syirik yang zaman animisme dulu. Jadi alasan kedua bahwa tidak dilaksanakan pemilu karena keterbatasan anggaran itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kalau misalnya ada pejabat publik, apakah itu Caimin atau siapa saja, bertemu dengan KPU dan Bawaslu, maka kemudian ini yang disebut dengan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi kurang lebih telah menyalahgunakan jabatan, wewenang, kesempatan yang mendatangkan kerugian keuangan negara perkumpulan negara, dijatuhi hukuman bla 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 bla. Artinya bahwa Caimin sebagai wakil ketua DPR, berarti pejabat publik, bertemu dengan KPU dan Bawaslu membicarakan persoalan-persoalan tentang pemilu, bukan dalam forum resmi, yaitu di DPR, khususnya oleh Komisi 2, maka itu telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menyalahgunakan jabatan, wewenang, kesempatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Di mana letak kerugian keuangan negara? Karena pemilu ditunda 3 tahun atau pemilu ditunda sekian itu, maka negara menjadi rugi. Di mana negara menjadi rugi? Karena mestinya 2024 Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, anggota DPR Pusat, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2 selesai masa jabatan, maka mereka tidak boleh menerima gaji lagi. Jadi bisa kita hitung berapa triliun negara rugi
gara-gara pemilu itu ditunda karena mereka mendapatkan penghasilan gaji selama 2 tahun atau 3 tahun secara free. Tidak perlu mereka ikut pemilu, tidak ikut perlu pilkada, tidak ikut perlu pilpres yang mendapat biaya atau memerlukan biaya yang besar. Inilah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh pelanggaran pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang terakhir, apa yang disebut dengan konflik of interest. Nah, Choi, dia wakil ketua DPR atau dia ketua partai ketemu dengan Bawaslu, dengan KPU, bukan dalam konteks program KPU atau program Bawaslu, maka anggota KPU, anggota Bawaslu yang ketemu dengan Caimin itu mereka mengalami proses, yaitu melanggar kode etik karena melakukan kegiatan yang syarat dengan konflik of interest. Karena itu maka Bawaslu harus disidangkan oleh Komisi 2, kemudian Bawaslu menyidangkan KPU yang melakukan pelanggaran kode etik. Nah, seperti itu. Sehingga demikian maka bisa aturan-aturan yang ada baik di internal Bawaslu, internal KPU maupun undang-undang pemilu itu bisa ditegakkan. Ini adalah soal bagaimana penundaan pemilu atau melanjutkan masa jabatan. Persoalan kedua yang disampaikan tadi soal pengadilan hari ini. 2 anggota Polri yang membunuh 6 laskar FPI. Pertama, saya melihat dari segi penuntutan. Saya anggap bahwa penuntutan 6 tahun itu jauh dari keadilan. Yang terbunuh ini 6 orang. Rakyat biasa, tanpa melalui proses pengadilan, tanpa melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, lantas dibunuh seperti membunuh anjing atau hewan. Maka kalau kita berdasarkan hukum Islam, yaitu nyawa dengan nyawa, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, mata dengan mata, maka itu harus dijatuhkan hukuman mati. Maka kemudian orang akan mengatakan, Pak Abdullah, Indonesia bukan negara Islam, jadi tidak bisa melakukan hukum kisos. Tapi, seperti yang sudah singgung tadi, pasal 29 ayat 1 dan 45, Indonesia adalah negara tauhid yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk syariat pada pasal 29 ayat 2. Dengan demikian maka, hukum Indonesia, hukum positif Indonesia itu adalah gabungan dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum Eropa. Masuklah dalam sistem hukum Indonesia. 3 itu. Jadi dengan demikian maka hukum Islam tidak bisa dianggap tidak boleh. Karena sistem penyusunan hukum kita seperti itu. Maka kemudian kalau misalnya mau diikuti sistem Undang-Undang 45 pasal 9 ayat 1 ayat 2, maka seharusnya pertama jaksa penuntut umum harus menuntut hukuman mati. Maka kemudian sesuai dengan pasal 9 ayat 2, maka kemudian pelaku terdakwa itu minta maaf kepada keluarga korban, dan kalau keluarga korban itu memaafkan, maka kemudian tidak dihukum mati, hanya penjara berapa tahun, tapi juga mereka kemudian membayar diat, uang kerahiman kepada keluarga, apakah 1M, apakah 2M, 1 orang dan seterusnya. Maka selain melaksanakan ajaran Islam, tapi juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Nah, itu dari segi tuntutan jaksa penuntut umum. Yang kedua, kalau misalnya pengacara mengatakan bahwa, atau lawyer mengatakan bahwa mereka tidak bersalah, lantas kemudian yang membuat 6 orang meninggal itu siapa? Apakah hantu, apakah jin, atau siapa? Atau kalau misalnya pengacara kedua orang ini mengatakan bukan mereka dua, siapa? Apakah BIN, apakah Kapolri, apakah Pangdam yang melakukan komprehensi
pers pada besoknya setelah peristiwa di kilometer 50 itu. Nah, oleh karena itu maka pengacara kalau mengatakan bahwa mereka berdua tidak bersalah, pengacara harus menyebutkan siapa pelaku sebenarnya dari peristiwa pembunuhan itu. Atau pengacara harus membuktikan bahwa mereka dua hanya pelaksana tugas untuk membunuh itu. Nah, siapa yang menyuruh mereka dua untuk membunuh itu? Nah, itu harus dikemukakan supaya kemudian kalau toh mereka dua dibebaskan, maka yang memerintah, yang menyuruh itu dibawa ke pengadilan. Sehingga begitu hukum ditegakkan, kebenaran ditegakkan, keadilan ditegakkan. Nah, sehingga begitu maka kemudian semua persoalan selesai. Yang terakhir, kalau misalnya hukum mau ditegakkan, tujuan hukum itu kan pertama adanya kepastian hukum, karena itu diproses pengadilan. Yang kedua, tujuan hukum itu tegaknya keadilan. Nah, sekarang bagaimana keadilan ditegakkan kalau 6 orang meninggal tanpa membuat kesalahan, tanpa berdosa dan proses pengadilan, hukum dan seterusnya. Lantas kemudian pembunuhnya hanya jatuhi hukuman 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Di mana letak keadilan? Nah, dan yang ketiga, tujuan hukum itu adalah asas manfaat bagi masyarakat, asas manfaat bagi rakyat. Lantas kemudian rakyat memperoleh manfaat apa dari penegak hukum dilakukan terhadap 2 orang ini? Rakyat akan mengatakan bahwa orang yang memiliki anak yang dibunuh itu, apa yang mereka memperoleh? Apakah mereka dapat santunan, mendapat uang diat dari pemerintah, sekian triliun atau sekian miliar dan seterusnya? Kemudian rakyat di luar keluarga yang meninggal itu, apakah mendapat manfaat berupa penegakan hukum, keadilan, atau tidak? Contoh, apakah 2 orang polisi yang menembak ini ditahan atau tidak selama ini? Kalau misalnya ditahan, maka kemudian masyarakat akan memperoleh asas manfaat bahwa polisi menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang 45, setiap orang berkedudukan sama di depan hukum. Dia petugas atau tidak, dia pejabat atau tidak, dikenakan hukum yang sama. Seharusnya 2 orang itu ditahan. Tapi kalau misalnya 2 orang itu tidak ditahan, maka rakyat akan mengatakan, silakan saja kita melakukan apa saja, toh nanti kalau kita punya hubungan dengan pejabat, kita anggota Polri, kita anggota tentara, menteri, anggota DPR, tidak apa-apa, tidak akan ditahan. Kecuali nanti setelah sudah dijatuhi hukuman berjalan. Di KPK 8 tahun saya punya pengalaman bahwa begitu seseorang sudah pada status terdakwa dan diajukan ke pengadilan, otomatis ditangkap. Itu kalau kasus yang biasa-biasa. Tapi kalau kasus OTT misalnya, tangkap tangan, itu langsung ditangkap. Karena itulah diperoleh asas pemanfaatan bagi masyarakat, bahwa orang bersalah harus jatuh hukuman dan kemudian ada efek jerah bagi masyarakat. Kalau mereka 2 ini tidak ditahan, maka lahirlah kesan di dalam polisi, tentara, pejabat yang lain. Bisa kita buat apa saja, tidak ditahan. Nah, nanti kemudian di pengadilan dijatuhi hukuman, nanti kemudian dapat remisi, kemudian selesai. Maka ini sangat berbahaya. Itulah beberapa catatan saya tentang kasus 2 terdakwa yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Timur atau Jakarta Selatan? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, ya. Sehingga kemudian Jakarta Selatan itu sebagai kata akhir, saya minta Komnas HAM untuk kemudian proaktif untuk memantau ini dan kemudian melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus kilometer 50 sehingga betul-betul tegak hukum di Indonesia. Itu Mas Angga. Terima kasih pagi hari ini Bang Abdullah ya, bahwa sudah memberikan pencerahan. Semoga keadilan ada di negeri ini. Karena untuk mengadili masalah oligarki minyak saja menterinya garuk-garuk kepala sekarang ini. Itu dia. Iya, terima kasih Bang Abdullah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.